Halo guys, perkenalkan nama saya Merlin Septiana Bulusite dengan NIM 2202020028. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi kali ini saya mau sharing tentang materi pertemuan kali ini pada mata kuliah Produktivitas Perairan yang didatangi oleh dosen dari Lambung Mangkurat dengan Ibu Dr. Randa Insinyur Rizmi Yunita MSI. Jadi pertemuan kali ini kami membahas tentang biomonitoring kualitas air dan flora fauna di kawasan Desa Tarjun, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jadi studi kualitas air dan keanekaragaman plankton, makrozobentos, moluska, krustasea, ikan dan vegetasi mangrove di kawasan Desa Tarjun, Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Jadi ibu ini kemarin melakukan praktik lapangan yang dibarengin dengan 5 anggota mahasiswinya. Di Desa Tarjun, Kecamatan Kalumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru ini ternyata memiliki luas area hutan mangrove sekitar 1.527 hektar. Posisi kawasan Tarjun berada di sebelah selatan Sungai Seronga dan di sebelah utara barat dibatasi oleh Sungai Besar. Pada muara Sungai Seronga juga terdapat pelabuhan khusus batu bara dan stockpile. Pada kali ini kami membahas 5 topik, yaitu yang pertama kualitas air dengan parameter suhu, TSS, kecerahan, kekeruhan, pH, dan DO. Yang kedua ada plankton, fitoplankton dan zooplankton. Yang ketiga ada makrozobentos, yaitu moluska dan krustasea. Yang keempat ada ikan air payau dan ikan pesisir. Yang kelima ada mangrove, membahas kerapatan jenis, frekuensi jenis, penutupan jenis, dan indeks nilai pentingnya. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yang pertama untuk mengetahui keadaan kualitas fisik dan kimia perairan. Yang kedua, mengetahui keanekaragaman jenis dan kelimpahan plankton. Yang ketiga, mengetahui keanekaragaman jenis dan kelimpahan makrozobentos, moluska dan krustasea. Yang keempat, mengetahui keanekaragaman jenis dan kelimpahan ikan yang tertangkap dengan belat atau building barrier. Yang kelima, mengetahui keanekaragaman jenis dan kelimpahan mengetahui keanekaragaman jenis dan kelimpahan flora mangrove. Selanjutnya ada metode penelitian dengan menggunakan alat dan bahan. Untuk kualitas air, sampling dilakukan secara in situ di wilayah pesisir dengan menggunakan botol sampling. Kemudian dilakukan analisis kualitas air di laboratorium kualitas air FPIK ULM dengan parameter yang tadi, suhu, TSS, kecerahan, kekeruhan, pH, dan DO-nya. Yang kedua, plankton. Plankton mengambil sampelnya dengan menggunakan planktonet. Kemudian diidentifikasi di laboratorium KA FPIK ULM dengan melihat kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominannya. Kemudian ada makrozobentos dengan menggunakan PNR grab di laboratorium KA FPIK ULM dengan melihat kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominannya. Selanjutnya ada ikan ditangkap dengan belat atau build barrier, dilakukan dengan secara in situ. Selanjutnya dilakukan identifikasi dengan menggunakan buku identifikasi ikan, dilakukan di laboratorium ichtyologi FPIK ULM dengan melihat kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, serta indeks dominannya. Selanjutnya ada krustasea dan moluska, dilakukan secara in situ juga dan selanjutnya diidentifikasi menggunakan buku identifikasi ikan, dilakukan di laboratorium KA FPIK ULM dengan melihat kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominannya. Selanjutnya ada tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove juga dilakukan secara in situ, kemudian dilakukan identifikasi menggunakan buku identifikasi tumbuhan mangrove dengan melihat kerapatan jenis, frekuensi jenis, penutupan jenis, dan indeks nilai pentingnya. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Jadi kualitas air, plankton, dan makrozobentos ditandai dengan 5 stasiun pengamatan. Yang pertama, A itu sebagai wakil kawasan yang dipengaruhi oleh anak sungai. Kemudian ada B, wakil kawasan muara sungai, Sungai Langandai di sebelah utara baratnya. Yang C, wakil kawasan yang dipengaruhi pabrik semen. Yang D, wakil kawasan muara sungai besar di sebelah selatannya. Yang E, wakil kawasan yang dipengaruhi oleh sungai Batu Berana. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama hasil kualitas air. Pada kawasan ini suhu berkisaran 28 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian padatan tersuspensinya atau TSS-nya didapat 28,93 sampai 44,83 mg per L. Kemudian kecerahannya didapatkan 48,6 sampai 88 cm. Kekeruhannya didapatkan dengan nilai 28,10 sampai 123,36 NTU. Adapun pH-nya didapat dengan nilai 6,63,72 dan DO-nya 6,10 sampai 6,70 mg per L. Pada hasil penelitian kali ini, kualitas air itu menunjukkan kisaran yang normal untuk kehidupan biota akuatik berdasarkan PP 82 tahun 2001 tentang pengelolaan KA dan pengendalian pencemaran air. Selanjutnya ada hasil dari plankton
yaitu fitoplankton dan zooplankton. Yang pertama fitoplankton. Fitoplankton didapatkan satu filum yaitu Chrysophyta dengan 16 genera. Selanjutnya kelimpahannya didapat 396 sampai 198,33 sel per liternya, menunjukkan perairan kurang subur. Selanjutnya ada keanekaragamannya berkisaran 0,89 sampai 1,47. Itu menunjukkan rendahnya karena keanekaragaman lebih kecil dari 1,5. Dominannya yang didapat yaitu Chaetoceros, Bitdupia, terus Rhizosolenia, Bacteriostrum, dan Thalassiosira. Untuk zooplanktonnya ada 4 filum dengan kelimpahan 38 sampai 76 individu per liternya. Terus indeks keanekaragamannya 0,80 indeks keanekaragamannya 0,47 sampai 1,1, dan itu termasuk rendah karena indeks keanekaragamannya lebih kecil dari 1,5, dan dominannya dengan filum Serratium, Pudinula, dan Dinopsis. Selanjutnya hasil dari Macroscobenthos, moluska dan krustasea. Terdapat 4 filum, yaitu moluska, Echinodermata, Annelida, Anthropoda atau krustasea. Terdapat 6 kelas, yaitu Gastropoda, Bivalvias, Apopoda, Ophiuroidea, Chaetopoda, dan krustasea. Dengan kisaran kepadatannya 122 sampai 15.252 individu per meter pangkat 2. Adapun indeks keanekaragamannya berkisaran 1,04 sampai 2,15, termasuk rendah karena banyak ditemukan kelas Gastropoda pada tiap stasiunnya. Moluska juga ditemui pada mangrove dengan 10 famili, 16 spesies, dan jumlah total 715 individu dengan kisaran indeks keanekaragamannya 0,7067 sampai 1,8291 dan termasuk rendah. Kelimpahan tertingginya diperoleh oleh Nerita lineata yang dijumpai tiap stasiun menempel pada akar bakau Rhizopora. Selanjutnya, krustasea terdapat juga di mangrove dengan 4 famili, 15 jenis dengan jumlah total 640 per individu. Kisaran krustasea per stasiunnya 56 sampai 342 individu per meter pangkat 2. Indeks keanekaragamannya berkisaran 1,0194 sampai 1,793 dan termasuk rendah. Kepadatan tertingginya diperoleh oleh spesies Penaus sp dan komersil. Selanjutnya ada Scylla serrata atau kepiting, Portunus. Selanjutnya krustasea juga didapatkan di mangrove dengan 4 famili, 15 jenis dengan jumlah total 640 individu. Kisaran krustasea per stasiunnya 56 sampai 342 individu per meter pangkat 2. Indeks keanekaragamannya berkisaran 1,0194 sampai 1,793 termasuk rendah. Selanjutnya kepadatan tertingginya yaitu pada spesies Penaus sp, Scylla serrata, dan Portunus pelagius, yaitu rajungan. Selanjutnya ada hasil pada ikan. Pertama, kelimpahannya jumlah totalnya yaitu 377 ekor dengan 27 famili dengan 45 spesies dan berkisaran 83 sampai 164 ekor tertangkap setiap periode pengamatan. Adapun indeks keanekaragamannya berkisaran 2,3445 sampai 2,5921, yang berarti indeks keanekaragaman ini beraneka ragam karena indeks keanekaragamannya lebih besar dari 2,0 jenis ikan yang beraneka ragam. Selanjutnya ikan yang mendominan itu yaitu ikan luang mata atau Pelona dicela. Kedua ada ikan kipar, Scatopagus argus, ikan BCBC, Leiogatus eculus, dan yang terakhir ikan sumpit atau Toxotes catareus. Selanjutnya mangrove. Hasil dari mangrove ini, vegetasi mangrove dijumpai 17 famili dan 26 jenis. 13 jenis merupakan vegetasi khas mangrove sejati yang termasuk dalam 5 famili yaitu Rhizoporaceae, Avicenniaceae, terus Soneratiaceae, Meliaceae, dan Sterqualiaceae. Itu termasuk semak-semak dan rerumputan. Indeks nilai pentingnya INP-nya berkisaran 73,57 sampai 143,89 di bawah 300. Tinggi pohonnya itu berkisaran 1 sampai 18 meter dengan CBH atau lingkar batangnya berkisaran 5 sampai 210 cm, menunjukkan kondisi kawasan mangrove dengan kerapatan yang baik. Sampai dengan buruknya ditandai dengan adanya jenis PI atau disebut dengan Acrotiscum aureum, yang berarti hutan mangrove itu terganggu.
Pemanfaatannya biasanya ditebang untuk kayu bakar, kapal tradisional, tiang bangunan, tempat parkir, kapal kecil, banyak sampah rumah tangga, air kotor, dan hutan mangrove fungsi sebagai WC juga. Jadi pada lokasi penelitian ini masyarakat di sana masih kurang dalam adanya WC. Jadi hutan mangrove itu digunakan salah satunya sebagai WC dan sebagai aktivitas pembuangan feses masyarakat tersebut. Adapun kesimpulan dari biomonitoring kualitas air dan flora fauna di kawasan Desa Tarjun, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ini, kualitas air itu kisaran suhu, TSS, kecerahan, kekeruhan, pH dan DO-nya normal untuk kehidupan biota akuatik berdasarkan PP 82 tahun 2001 tentang pengelolaan KA dan pengendalian pencemaran air. Plankton, moluska dan krustaseanya. Plankton mencakup fitoplankton, zooplankton dan makrozoentos. Moluska krustasea menunjukkan indeks keanekaragamannya lebih kecil dari 1,5 yang berarti tingkat keanekaragamannya rendah sehingga kesuburan perairan juga rendah atau kurang subur. Terus ikan yang tertangkap dengan alat tangkap belat sebanyak 377 ekor terdiri dari 27 family dengan 45 spesies. Indeks keanekaragamannya berkisaran 2,3445 sampai 2,5921 yang berarti indeks keanekaragamannya lebih besar dari 2,7 sehingga jenis ikan beraneka ragam dengan kondisi perairan tidak tercemar dan keadaan struktur komunitas yang stabil di mana antara periode tidak sama dengan komposisi jenisnya. Selanjutnya pada vegetasi mangrove-nya, vegetasi mangrove dijumpai 17 family, 26 jenis dan 13 jenis itu merupakan vegetasi khas mangrove dengan nilai INP berkisaran 73,57 sampai 143,89 dan di bawah 300 memiliki stasiun 2 dan stasiun 1 yang merupakan kawasan yang paling baik dengan kondisi kerapatan mangrove-nya dengan INP di atas 100. Pada Rhizopora mucronata mempunyai peranan yang sangat penting dan mempunyai kestabilan ekosistem mangrove. Sekian dari sharing saya kali ini. Maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih guys. Bye bye.